Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina dinten ayeuna urang sadaya kaya teh kusuna ku Jawa, ku Arab, ku Inggris. Hah? Campur aja, campur. Campur we nya, campur. Campur we. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, dengan rahmat Allah. Ini bagian daripada rahmat Allah. Apa itu? Kita bisa berkumpul di tempat ini, itu adalah kasih sayangnya Allah. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Palestina itu adalah pertama kali kiblat sholatnya orang muslim itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah tempat bersejarah pemberhentian perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di daerah Palestina. Ya, di daerah Palestina dulu namanya Syam. Jadi dulu Syam itu sekarang terbagi menjadi beberapa negara. Salah satunya Palestina. Torojol we aya nu ngiluan hiji ngaranna Israel. Nah, eta mangilu. Jadi dulunya Palestina, Yordania, Lebanon. Nah, itu namanya Syam. Dan Syria. Jadi 4 negara: Lebanon, Palestina, Suriah. Nah, itu adalah dinamakan Syam. Kemudian ada satu tempat yang istimewa, namanya itu adalah Masjidil Aqsa. Dulu bukan masjid itu. Jadi bahwa lama eta teh sanes masjid, tapi tempat saja. Di situ tempat saja. Baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan arwahul anbiya, dengan ruh-ruhnya para nabi, semuanya di situ. Kemudian berangkat baginda Rasul menuju pertemuan dengan Allah, yaitu dengan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Kemudian perintah sholat ketika selesai Isra Mi'raj, dan itu kemudian kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi tempat bersejarah itu 3: Mekah sebagai kelahiran Nabi, Madinah sebagai tempat perjuangan dan pengembangan Islam ketika baginda Nabi berjuang. Yang keempat adalah Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya baginda Nabi. 3 tempat ini punya sejarahnya masing-masing. Tapi hari ini orang Palestina sendiri erek datang ke Masjidil Aqsa itu tidak bisa, karena mereka harus melalui izin dari negara Israel. Bahkan sampai hari ini mereka terus digempur oleh negara Israel dan orang-orang Yahudi.
Nah, oleh sebab itu jangankan untuk kumpul, untuk ibadah saja mereka tidak tenang, untuk hidup saja mereka tidak tenang. Orang Cilacap, kampung naon ya? Bantar Panjang. Bantar Panjang. Kapek Bantar Panjang itu. Nah, orang kapek mah orang kapek tong boboraah ngumpul. Ayeuna tong boboraah erek ibadah rek ngagosip wae tenang. Betul tidak? Ngagosip wae, ngomongkeun batur wae eueuh nu ngaganggu. Betul tidak? Betul tidak? Nah, jadi ini nikmat kurang bisa kumpul di ieu tempat komo aya maksud anu sae, aya maksud anu luhur, aya maksud anu itu adalah mangrupikeun nilai anu utama dalam agama, yaitu memperingati kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahmat dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Hei Muhammad, sebutkan ku anjeun, bi fadlillah karena anugerah Allah, wa bi rahmatihi jeung karena kanyaah Allah, fabidzalika falyafrahu karena hal tersebut maraneh kudu pada bungah kabeh. Kudu bararungah kabeh karena dua hal itu. Satu, aya anugerah Allah, fadl Allah. Anu kadua, aya rahmat Allah. Abdi ningali ieu beungeut-beungeutna beungeut-beungeut masih kena boga hutang ya. Baru kena hutang teh. Tapi masih kena bisa seuri. Hartina urang masih kena cengeng kabu. Nu boga hutang wae di urang mah masih kena bisa seuri. Padahal itu digigirnya jamotot. Si goblok iraha silakan aing mayar hutang ayo. Nu dihutang ada digigirna. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat. Karena nikmat tersebut adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, sumbernya adalah rahmat. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau menulis dalam kitabnya mengatakan fadlullah al-ilmu wa rahmatullah Muhammad. Kata beliau mengutip pendapat sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas yang dikatakan fadlullah anugerah Allah itu karena ilmu. Dengan adanya ilmu, orang sudah bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturannya. Karena ilmu itu adalah menjadi orang bisa menentukan arahnya dengan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu petunjuk menuju kepada jalan yang lurus melalui ilmu. Hari ini sedang ramai masalah nasab. Terdengar tidak kecelakaan? Masalah nasab habaib terdengar ramai di mana-mana. Kadek, saya sarankan tidak usah ikut-ikutan. Teu kudu riweuh. Nu boga nasab batur nu riweuh sia. Sekarang begini Bapak Ibu sekalian, kenapa ini perlu saya bicarakan di depan masyarakat supaya tahu yang mulia itu bukan nasab, tapi yang akan menjadi mulia di hadapan Allah ilmu dan akhlak. Mau siapapun orangnya, keturunan siapapun dia, kalau dia punya ilmu dan akhlak, maka dialah orang yang pantas untuk dihormati, karena beliaulah yang akan diangkat martabat harkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nasabnya anak kiai, jadi Gus turunannya. Mau nasabnya anak sayyid, anak Habib. Mau dia anaknya bupati, anaknya pejabat, anaknya siapapun, tetapi tidak memiliki ilmu,
memiliki akhlak, maka dia tidak akan mendapatkan posisi hormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan keturunan. Tong merasa aing anak kiai, aing anak raden, aing anak habib, aing anak sayyid. Lamun bodoh mah tetep bodoh. Lain tutur kena. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi pandangan bagi kita semuanya. Kenapa? Awas, kalimat ini fadlullah al-ilmu, bahwa keutamaan itu adalah ilmu. Anugerah terbesar Allah itu adalah ilmu. Rahmatullah Muhammad, rahmat terbesar Allah di dunia ini adalah kehadiran baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan awas kalau ada orang yang mengaku saya ahlul baitnya Rasulullah, bohong. Ahlul bait itu hanya ada 5. 1. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Fatimah Zahra. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Sayyidina Hasan bin Ali. Yang kelima, Sayyidina Husain bin Ali. Hanya ada 5 yang dikatakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku ahlul bait, tah eta kaciri bodoh nah. Yang ada apa? Namanya dzurriyah, keturunan. Ahlul bait itu kata para ulama hanya ada 5. Rasulullah, putrinya Sayyidina Fatimah, menantunya Sayyidina Ali, putranya Sayyidina Hasan, dan putra yang kedua Sayyidina Husain. Luar daripada itu bukan ahlul bait. Menjadi kebawahnya namanya dzurriyah. Jadi awas, jangan bangga karena nasab. Saya anak Habib. Rasulullah pernah berkata, "Lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha." Mun anak aing Fatimah maling ditetek leungeun aing sorangan. Itu Rasulullah memberikan contoh bagaimana berposisi walaupun anaknya sendiri melakukan kesalahan, maka tiada akan hukum yang menghalanginya, tetap akan ditindak oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Ini tiba-tiba muncul kalimat, walaupun Habib itu mau, tetap dia adalah mulia. Salah. Ini perlu untuk ditegur. Itu akibat dari bodoh, akibat tidak punya ilmu, akibat tidak memahami bahwa yang paling mulia itu adalah ilmu. Nih perlu diketahui, Imam Ghazali, namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu adalah seorang pemuka agama di zamannya, dan beliau punya gelar Hujjatul Islam. Ayahnya bukan syekh, ayahnya bukan kiai, ayahnya bukan ajengan, ayahnya itu adalah seorang tukang pembuat roti. Tapi tidak pernah memberikan rizki kepada ibunya, kepada anaknya, kepada istrinya, menanginjem tibang emok. Ayah mesti njem kabang emok ayah. Ayah nyumpet ka pinjol ayah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu Imam Ghazali diberikan rezeki yang betul-betul halal daripada ayahnya, dan ayahnya begitu mencintai kepada para ulama, lalu kemudian anaknya dipondokkan, dititipkan di ajengan, di kiai, disetorkan kepada para ulama untuk dididik. Dari didikan para ulama tersebut, jadilah seorang Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan sebutan di para ulama Imam Ghazali, itu menjadi seorang ulama besar dan menjadi seorang mujaddid, menjadi seorang pembaharu dalam dunia Islam dengan titelnya Hujjatul Islam dan
keilmuannya dari seluruh dunia. Dia bukan dzurriyyah Rasul. Beliau bukan seorang keturunan Rasul, tapi tetap di hadapan Allah begitu sangat mulia karena ilmu dan akhlak. Ini perlu diluruskan pemahaman di masyarakat. Jangan kemudian kita karena nasab, anak kiai, anak ustaz, anak seorang gus atau seorang aceh, seorang habaib, kalau dia tidak memiliki ilmu, maka di hadapan Allah tidak memiliki derajat yang mulia. Itu satu catatannya. Lalu kenapa Bapak Ibu sekalian ini menjadi penting peringatan Maulid Nabi? Karena apa? Baginda Rasul juga mengatakan, innama bu'ithtu libutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ternyata manusia itu harus punya dua hal, satu ilmu, dua akhlak. Persatuan antara ilmu dan akhlak itulah yang disebut ulama. Yang menjadi pewaris perjuangan Nabi bukan dzurriyyahnya, bukan. Al-ulama warathatul anbiya. Yang menjadi pewaris perjuangan para nabi bukan dzurriyyahnya, bukan keturunannya, tapi siapapun orangnya yang memiliki ilmu dan akhlak, itulah pejuang penerus perjuangan para nabi, para rasul. Jadi tidak dibatas karena masa. Nah, sehingga mau habib, mau kiai, mau dia anak tukang roti, mau dia seorang pedagang, tetapi karena memiliki ilmu dan bau bagus akhlaknya, maka dia layak dihormati di masyarakat karena ilmu dan akhlaknya, seperti kita menghormati bagaimana nilai-nilai perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah sejatinya baginda Nabi memerintahkan kepada kita, urang diparentah ngamulyakeun jelema sanajan eta jelema itu bukan keturunan yang mulia. Nah, ini penting. Karena apa? Hari ini perdebatannya begitu sangat kencang di media-media sosial, dina YouTube, dina Instagram, dina TikTok, dan yang lainnya ramai orang membahas nasab. Warga Kapek, warga NU, teu kudu riweuh, nu Habib batur, nu Gus batur teu kudu riweuh, siapa cicing aja dong imah. Jadi kumaha? Cukup patokan ke urang naon? Lamun jalma boga ilmu, lamun jalma boga akhlak, itulah orang yang mulia di hadapan Allah. Mau nasabnya seperti apapun. Itu pertama. Yang kedua, ini penting saya luruskan. Warga-warga yang ada, warga-warga muslim, terutama ahlus sunnah wal jamaah, terutama Nahdlatul Ulama, jangan keluar dari ajakan, rujukan, atau kemudian patokan-patokan para ulama yang ada di Nahdlatul. Jangan keluar dari sini. Kenapa? Hari ini sedang ada gelombang besar ingin memecahkan Nahdlatul Ulama. Coba kalau dirunut, Pak, saya tanya, habaib itu amaliyahnya sunni tidak? Habaib sunni tidak? Ahlus sunnah tidak? Ahlus sunnah. NU ahlus sunnah tidak? Ada skenario besar untuk memecahkan umat Islam di Indonesia. Pertama, pecahkan dulu antara habaib dengan NU. Bentrokkan di lapangan. Setelah bentrok, perangkan mereka. Itulah caranya untuk mentidakankan ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena lamun NU geus riweuh, ibarat maung keur sare dihudangkeun sakali ngagorowok kabur kabeh. Karena NU ini adalah kelompok besar. Ini penting dan itu dianalisis secara internasional. Kalau ingin menghancurkan Indonesia, benturkan siapapun dengan Nahdlatul Ulama. Makanya warga masyarakat jangan pernah berpaling dari para ulama-ulama NU. Kenapa? Karena beliau-beliaulah yang menjadi estafet perjuangan dari baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi. Bagaimana Syekhna Khalil Bangkalan Madura dulu ketika berjuang, beliau kemudian mengamanatkan kepada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari untuk meneguhkan perjuangan Aswaja. Pertama sanana Bapak Ibu sekalian, penting Aswaja atau tidak? Wajib atau tidak Aswaja? Cukup teguh Islam saja. Kenapa tidak cukup dengan Islam? Coba saya ambil rekaros. Ari Ahmadiyah ngaku agamana naon? Orang Syiah ngaku agamana naon? Wahabi ngaku agamana naon? Muhammadiyah ngaku agamana naon? NU ngaku agamana naon? Jadi nu mana nu bener Islam sia? Kan kabeh aku jeung kabeh LDII ngaku agamana naon? Simkuring pernah sholat di masjid LDII keur ngaji di malam. Beres sholat keluar di masjid, masjidnya diseretu aing dianggap anjing. Pan pibagongun gitu kan. Beres sholat di masjid LDII, tempat sholat saya, tempat beres saya sholat keluar di lagi. Karena saya dianggap kafir oleh orang LDII. Orang luar LDII dianggap kafir. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting bagi kita. Ternyata Islam saja tidak cukup karena mereka mengaku paling Islam dan paling benar. Dari situlah kemudian seorang sahabat Nabi namanya Imam Ibnu Abbas, lengkapnya Abdullah bin Abbas, menerangkan sebuah ayat, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kayak di akhirat nanti bakal ada orang yang bercahaya, tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, jeung aya nu bakal poek-poek teu cahayaan di akhirat. Jadi umat Rasul, umat Nabi itu bakal kabagi dua kelompok. Tabyaddu wujuh, hiji aya leungeutna nu bakal cahayaan. Dua, taswaddu wujuh, aya nu beungeutna bakal poek moal cahayaan. Saur Imam Ibnu Abbas nyarioskeun kieu. Anu bakal cahayaan mana? Tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wad dhalalah. Anu bakal cahayaan saur sahabat Nabi adalah kelompok ahlus sunnah wal. Artinya apa? Yang akan selamat di akhirat adalah kelompok mana? Ahlus sunnah wal. Pertanyaan pentingnya di situ. Oh, berarti aswaja ini wajib atau tidak? Lamun hayang selamat ke di akhirat berarti urang kudu aya dina golongan mana? Ahlus sunnah wal. Jadi tidak cukup Islam saja. Cara sholat wae dengan urang lamun tuturkeun para ulama geus aya beda-beda. Bos teh urang ningali ka Azaitun, pernah dengar Azaitun pernah? Aya di mana Azaitun? Di Indramayu. Jelema sehat sholat pakai kursi. Sah teu salatna? Sah teu salatna lamun pakai kursi tur manehanana sehat. Sedangkan al-qiyam alal qadir nangtung ke kajalma anu kawasa hukumna wajib. Kemudian ikhtilat bainan nisa war rijal, campurna lalaki jeung awe dina jamaah salat jeung para ulama boleh atau tidak? Tidak boleh. Dan di Indramayu mah manehanana lalaki jeung awe dicampurkeun geus kitu salat tambah make kursi. Menang di mana sia teh ilmuna? Tuh. Lamun salah urang ngarahkeun panutan rujukan, maka nanti yang akan terjadi akan tersesat di jalan. Dari situlah kenapa pentingnya orang harus tetap berada atau konsisten istiqomah di jalurnya para ulama ahlus sunnah wal. Siapa yang memproklamirkan ulama ahlus sunnah wal jamaah itu ternyata sejak zaman sahabat sudah ada, tetapi diproklamirkan yang paling utama dari sisi akidah oleh Imam Abul Hasan Al Asy'ari. Dari mana kemudian beliau
Imam Abul Hasan Al-Asy'ari inilah yang mengkonsepsikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah. Kenapa? Sudah ada kelompok masyarakat yang kemudian mencoba untuk menjisimkan Allah atau memfisikkan Allah. Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya wajah, wajhullah, yadullah. Maka ini menjadi sangat penting untuk dibahas oleh ulama-ulama, termasuk yang paling utama oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan ini menjadi penting pembahasannya. Pertanyaannya begini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kelompok Wahabi mengatakan Allah itu bersemayam di aras memakai kursi goyang. Jika aja. Pertanyaan mudah saja begini Bapak Ibu sekalian. Aras itu khalik atau makhluk? Makhluk. Khalik atau makhluk? Diciptakan atau menciptakan? Kalau diciptakan berarti sebelumnya dia ada dulu atau tidak ada dulu? Berarti karena diciptakan pernah mengalami fase tidak ada. Nah, ketika aras belum diciptakan, belum kun fayakun, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebelum kun fayakun dari Allah, berarti aras itu tidak ada. Ketika aras tidak ada, Allah bersemayam di mana? Pada ulang jelema menyebutkan Allah bersemayam di aras itu. Dia tidak bisa menjawab. Allah ketika canjian aras cicingnya di mana? Dia tidak bisa menjawab. Maka muncul sifat yang keempat, anu diciptakan, anu dikonsepsikan secara akal oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, namanya sifat mukhalafatul lil hawa. Allah itu berbeda dengan yang diciptakan. Allah tidak punya tangan seperti layaknya tangan manusia. Allah tidak berwajah seperti layaknya wajah manusia. Allah wujud tidak maqam disiqiyamuhu binafsihi wahdaniyat ilmu ayat sama aliman hayyan sami'an basiron. Jadi keajengan-ajengan supaya gampang, terutama ke ibu-ibu mah perlu dilagu-lagukeun. Ibu-ibu mah dilagu-lagukeun sok kareh hafal. Perempuan aswanya apa gitu kan. Jadi ibu-ibu mah lamun naon teh kudu dinyanyikeun. Sabab naon? Ngahariri di WC ge ngahariri geus ibu-ibu mah. Supaya mudah diterimanya. Itulah caranya para ulama mah dengan sholawat dilagukeun. Kemudian ayeuna pujian saker rek salat dilagukeun. Kenapa? Supaya mudah diterima. Itulah orang-orang Nusantara. Jadi erek loba hutang ke loba hutang nyanyi ya. Betul tidak? Betul tidak? Nah, itulah caranya ngabungahkeun abad sorangan. Sanajan urang lieur ku sagala rupa kahirupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsepsi Islam saja ternyata tidak cukup. Karena banyak orang yang membegal nama Islam, yang membawa nama Islam dengan semaunya, dengan tidak berpedoman kepada ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Jadi peringatan Maulid Nabi bukan hanya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, bahwa kata para ulama termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau kemudian mengatakan bahwa jelema anu muludan memperingati Maulid Nabi kumpul ihtifal ngarayakeun aya anu kemudian make seragam ibu-ibu anu jadi tadi paduan suara geus dibayar ternyata bajuna geus dibayar tah diaduk sabaraha kali eta besi we diaduk
Sahabat naon yakin muludan hareup bakal ganti kostum. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita berkumpul di sini untuk kemudian hanya kumpul biasa, bukan. Tetapi ihtifal kita, merayakan kita adalah bentuk rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Kenapa rasa syukur? Karena Allah telah menurunkan manusia yang luar biasa, manusia pilihan, dan itu menjadi nabi kita, menjadi rasul kita, menjadi panutan kita, menjadi imam kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi, yang begitu bagus lembut akhlaknya, lembut tutur katanya. Satu waktu baginda Nabi itu sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ayam mayit ngelangkung, Bapak Ibu. Rasulullah berdiri sebagai bentuk penghormatan, lil hurmah, karena menghormat. Sahabat Nabi yang lain, ya Rasulullah, eta mayitna mayit Yahudi, kan ari Yahudi mah musuh urang. Mayit Yahudi ngalangkung, Rasul berdiri menghormat. Ternyata apa? Kata baginda Nabi ditanya, ari Yahudi jelema lain, jauh. Salama jelema hormat urang. Tong bobolah jelema sato wae dipikanya urang, eta bakal mawa rahmat Allah. Contoh, Imam Abu Bakar Asy-Syibli, seorang ulama di Baghdad, manggih ucing ke kamulusan, cek dina kitab Nasaihul Ibad bab tunai akhir. Bab tunai akhir tinggal Imam Abu Bakar Asy-Syibli menemukan seekor tikus letik